Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pemerkosaan di negara Pakistan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asap Sufa Maulidia dengan NIM channel 321 9007 sebagai pemateri pertama, lalu Muhammad Rizal Afan dengan NIM channel 321 9022 sebagai pemateri kedua, lalu saya sendiri Natasha Korunisa dengan NIM channel 321 9031 sebagai pemateri ketiga, lalu Yuwana Dewi dengan NIM 7321 9066 sebagai pemateri terakhir. Terima kasih. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pengertian pemerkosaan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemerkosaan dari tiga pendefinisian, di mana yang pertama, pengertian pemerkosaan menurut pasal 375 KUHP Pakistan. Pemerkosaan ialah tindakan seorang pria melawan keinginan seorang wanita atau tanpa persetujuannya. Jikalau persetujuannya itu diperoleh, tindakan seksual itu membawa dalam keadaan mati atau terluka, dan dapat dikatakan pemerkosaan jika dilakukan kepada wanita berusia di bawah 16 tahun. Lalu yang kedua ada definisi pemerkosaan menurut pasal 285 KUHP Indonesia, di mana pemerkosaan ialah tindakan kekerasan atas paksaan terhadap perempuan yang bukan istrinya mengajak bersetubuh. Selanjutnya ada definisi pemerkosaan menurut hukum Islam atau fuqaha, di mana pemerkosaan ini merupakan suatu istilah dari ightisab al-untha yang disebut dengan zina paksaan atau zina bi ijbar atau zina bi ikrah, yang berarti berhubungan jenis lelaki dengan perempuan yang bukan istrinya tanpa adanya kerelaan dari perempuan tersebut. Faktor penyebab terjadinya pemerkosaan. Untuk yang kedua ialah ada faktor penyebab terjadinya pemerkosaan, di mana faktor ini terjadi pada negara Pakistan dan negara Indonesia. Faktor yang terjadi di negara Pakistan ialah bahwa pemerkosaan ini terjadi karena adanya nilai patriarki yang berlaku di Pakistan. Dan yang kedua, kurangnya pendidikan dasar dalam menghargai perempuan. Yang ketiga, adanya frustasi seksual. Dan yang keempat, sebagian sistem adat yang berlaku di beberapa desa, di mana sistem adat ini berasal dari suatu jirga yang menyuruh suatu kegiatan pemerkosaan itu kepada bawahannya sebagai akibat balas dendam. Yang kedua ada Indonesia, di mana faktor-faktor pemerkosaan di negara Indonesia yang pertama ialah besarnya hawa nafsu terhadap wanita yang dianggapnya menarik. Yang kedua, untuk menguasai harta korban. Yang ketiga, pelampiasan amarah pelaku terhadap korban dengan dalih percintaan. Yang keempat, faktor pergaulan yang bebas. Dan yang kelima ialah media sosial. Itulah suatu faktor penyebab terjadinya pemerkosaan di dua negara ini. Siapa pelaku di balik pemerkosaan, lalu apa yang terjadi kepada korban setelah diperkosa? Untuk yang selanjutnya, perlu kita ketahui siapa pelaku di balik pemerkosaan dan apa yang terjadi ketika korban telah diperkosa. Jadi pelaku pemerkosaan sebagian besar itu dilakukan oleh orang yang mengenal korban, mulai dari kenalan, tetangga, pengajar sekolah, bahkan orang tua korban, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali faktor yang menjadi, banyak sekali pelaku yang menjadi pemerkosaan. Lalu yang kedua, apa yang terjadi ketika korban setelah diperkosa? Jadi setelah korban diperkosa ialah dibunuh, dan ada juga suatu korban yang mengakhiri hidupnya setelah diperkosa, yang dimana tak terlepas dari stigma sosial serta mendapat dukungan pihak keluarga untuk kehormatan keluarga. Jenis-jenis pemerkosaan yang mendominasi negara Pakistan dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizal Afan menjelaskan tentang jenis-jenis pemerkosaan yang mendominasi di Indonesia dan di negara Pakistan. Di Indonesia yang pertama ada seduktif rape. Perkosaan karena nafsu birahi bersifat subjektif, pelaku mengenal korban.
Yang kedua ada sadistic rape, perkosaan karena kepuasan dengan bentuk yang sadis. Yang ketiga ada anger rape, yaitu perkosaan karena ungkapan marah pelaku. Yang keempat ada domination rape, yaitu perkosaan dengan kekerasan fisik dengan menguasai korban secara seksual. Yang kelima ada exploitation rape, perkosaan karena ketergantungan korban terhadap pelaku baik segi ekonomi atau sosial. Lalu di negara Pakistan, yang pertama pemerkosaan anggota keluarga, lebih dari 82% perkosaan ialah anggota keluarga. Yang kedua, perkosaan dalam pernikahan, banyak wanita dibesarkan dengan keyakinan seks adalah hak pria sepenuhnya. Yang ketiga, pelecehan seksual anak, penculikan dengan tujuan seksual dan menjual pornografi anak ke situs porno serta memeras keluarga korban. Yang keempat, pemerkosaan balas dendam, perkosaan yang diperintahkan oleh jirga atau dewan desa untuk memperkosa kakak perempuan selingkuhan seorang pria yang telah beristri. Beberapa contoh kasus-kasus penting pemerkosaan di negara Pakistan. Kasus-kasus penting perkosaan di negara Pakistan. Persentase kasus pemerkosaan menurut Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan. Yang pertama, terjadi setiap 2 jam selama 4-8 hari. Terdapat korban tak bersalah namun diperkosa. Yang kedua, ada kasus geng rape 2004 sampai 1 Januari 2017. Sebanyak 2.654 kasus yang tidak hanya terdapat pada perempuan melainkan laki-laki dengan presentasi jauh lebih kecil. Pada tahun 2016, geng rape yang perempuannya 426 kasus, lalu yang laki-laki 112 kasus. Yang kedua, ada sodomi perempuan 532 kasus, yang laki-laki 236 kasus. Kasus-kasus penting perkosaan di Pakistan. Pemerkosaan atas pemerintah Dewan Desa tahun 2002 sebagai perkosaan demi kehormatan. Muhtaran Bibi 30 tahun diperkosa beramai-ramai setelah tuduhan bahwa saudara laki-lakinya telah melakukan hubungan seksual dengan seseorang wanita yang kastanya yang lebih tinggi. Yang kedua, diperkosa oleh polisi tahun 2005. Wanitanya diperkosa oleh 4 petugas polisi karena menolak memberikan suap untuk membebaskan suaminya yang dipenjara. Yang ketiga, ada 3 anggota polisi memperkosa 5 orang wanita pada tahun 2012. Para wanita tersebut dibawa dari area piknik ke kantor polisi di daerah Ghazikan, dan polisi memfilmkan diri mereka melakukan pelecehan seksual terhadap para wanita tersebut. Lalu selanjutnya ada seorang wanita yang dibunuh pada tahun 2014. Seorang wanita berusia 21 tahun diperkosa dan dibunuh di distrik Layah, Provinsi Punjab, Pakistan. Seorang wanita diperkosa atas perintah Pak Hayat pada tahun 2017. Gadis 16 tahun diperkosa lantaran atas perintah Pak Hayat sebagai hukuman atas perilaku kakaknya. Yang ketiga, seorang gadis berusia 7 tahun diperkosa dan dicekik hingga tewas di kasur pada tahun 2018. Pada tahun 2020, seorang ibu asal Prancis diperkosa dan dirampok di depan anak-anaknya. Ibu yang mengira Pakistan seaman negara asalnya sedang kehabisan BBM di malam hari dan hingga akhirnya diperkosa dan dirampok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan kejahatan pemerkosaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Polunisa dengan NIM Channel 321 akan menjelaskan materi tentang penanganan kejahatan pemerkosaan di negara Pakistan dan di Indonesia. Yang saya jelaskan pertama adalah penanganan di negara Pakistan. Yang pertama adalah perbaikan sistem. Yang kedua ada pemberlakuan kebiri kimiawi, dan yang ketiga ada edukasi menjunjung tinggi harkat martabat perempuan dengan pemberhentian tes keperawanan, dan yang terakhir ada pembekalan keagamaan dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu penanganan kejahatan pemerkosaan di negara Indonesia. Yang pertama ada edukasi dan penyuluhan tentang seks bebas. Yang kedua ada pemahaman makna emansipasi wanita sejak pendidikan dasar. Lalu yang ketiga pembekalan keagamaan yang kuat, dan yang terakhir peran kedua orang tua mengasihi anak-anaknya dalam bermedia sosial. Departemen Pemerintah dan LSM yang bekerja untuk perempuan dan anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Departemen Pemerintah dan LSM yang bekerja untuk perempuan dan anak di negara Pakistan dan di negara Indonesia.
Langsung saja saya akan menjelaskan yang di negara Pakistan. Yang pertama ada Pusat HAM Sehib Benazir Bhutto untuk perempuan. Yang kedua ada saluran bantuan atau PCSW bebas pulsa wanita. Yang ketiga ada DRF atau saluran bantuan pelecehan dan kekerasan dunia maya. Dan yang terakhir ada bantuan Rozan atau bantuan kesehatan emosional dan psikologis reproduksi akibat kekerasan terhadap perempuan. Lalu selanjutnya di Indonesia ada yang pertama adalah Komnas Perempuan, yang kedua Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang terakhir ada Kementerian Pemberdayaan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Lalu selanjutnya di Indonesia ada yang pertama adalah Komnas Perempuan, yang kedua Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang terakhir ada Kementerian Pemberdayaan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sanksi pidana kejahatan pemerkosaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yona Dewi, NIM C73219066. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana kejahatan pemerkosaan di negara Pakistan dan di Indonesia. Nah, yang pertama di Pakistan itu sanksi pidana kejahatan pemerkosaan sesuai pada pasal 376 KUHP ayat 1 dan 2. Yang pertama, barang siapa melakukan pemerkosaan harus dihukum mati atau penjara tidak kurang dari 10 tahun atau lebih dari 25 tahun dan juga harus bertanggung jawab atas denda. Dan yang kedua, ketika pemerkosaan dilakukan oleh 2 orang atau lebih sebagai kelanjutan dari niat bersama dari semua masing-masing, seperti itu harus dihukum mati atau penjara seumur hidup. Dan di Indonesia sendiri terdapat pada pasal 285 KUHP bahwa barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam penjara paling lama 12 tahun. Jika salah satu dari kejahatan pada pasal 285, pasal 286, pasal 287, pasal 289 dan pasal 290 KUHP mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Di hukum Islam sendiri menurut fuqaha, jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, maka dihukum cambuk dan atau rajam 100 kali bagi pelaku. Sedangkan korban tidak diberi hukuman berdasarkan barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Dan juga hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari dosa yang dilakukan karena kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka. Sekian penjelasan dari saya. Baik, untuk selanjutnya ialah sesi tanya jawab, yang dimana sudah ada 5 pertanyaan dan langsung dijawab dan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita, yaitu Mbak Nurul Hidayah dengan NIM C03219032, di mana pertanyaannya ialah, pada lembaga sosial masyarakat yang bekerja di negara Pakistan, salah satunya ialah saluran bantuan bebas pulsa wanita. Bagaimana tugas yang dilakukan oleh LSM tersebut, dan apakah lembaga tersebut sudah efektif dalam menangani perkara dalam perlindungan perempuan dan anak di Pakistan? Baik, jawaban dari kami ialah bahwa lembaga saluran bantuan atau PCSW bebas pulsa wanita ini menurut kami cukup efektif, karena jika dilihat dari fasilitas yang telah disediakan, di mana fasilitas-fasilitas tersebut itu sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi penderita maupun korban pemerkosaan. Dan dalam LSM ini juga disediakan adanya fasilitas penunjang, yakni bebas pulsa, yang artinya tanpa batasan dalam pengaduannya. Menurut kami terbilang cukup efektif karena pengaduan atau pencurahan psikologis alangkah lebih baik dan efektif dilakukan secara langsung atau tatap muka. Namun, jika melihat dari sisi psikologis korban yang apabila trauma menghadapi dunia luar rumah,
Maka LSM inilah yang pantas dan efektif dalam mengatasi problematika tersebut. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Mbak Sagita Destina Ramadan, di mana pertanyaannya ialah, pada pasal 375 KUHP Pakistan dijelaskan bahwa pemerkosaan ialah wanita yang berusia di bawah 16 tahun. Lalu, jika di atas umur tersebut dikatakan sebagai apa? Jadi menurut kelompok kami, kita kembali ke definisi pemerkosaan pada pasal 375 KUHP Pakistan, di mana di dalamnya itu dijelaskan dan sudah terlihat bahwa pemerkosaan itu terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama, tindakan seorang pria melawan keinginan seorang wanita atau tanpa persetujuannya. Dan yang kedua, jikalau persetujuan diperoleh, tindakan seksual itu membawa wanita dalam keadaan mati atau terluka. Dan yang ketiga, dan dapat dikatakan pemerkosaan jika dilakukan kepada wanita berusia di bawah 16 tahun. Jadi di negara Pakistan ini, meski orang dewasa yang diperkosa maupun anak kecil tetap dikatakan sebagai pemerkosaan. Berbeda di Indonesia, jika anak kecil yang diperkosa itu dikatakan sebagai tindakan pencabulan. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sagita, yang mana pertanyaannya adalah apakah pria bisa menjadi korban pemerkosaan tersebut. Di dalam KUHP pasal 289 sudah dijelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana paling lama penjara selama 9 tahun. Tidak membedakan wanita atau pria, siapapun bisa menjadi korban cabul atau pemerkosaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sagita, yang mana pertanyaannya adalah, jika di Pakistan ataupun di Indonesia melakukan pemerkosaan dan dilakukan di tanah adat yang menganggap pemerkosaan sebagai adat atau kebiasaan, lalu apakah pemerkosaan sebagai adat dapat diproses secara hukum? Jawabannya adalah, jika perbuatan pemerkosaan ialah suatu ketentuan adat yang telah berlaku di daerah tersebut secara turun-temurun, maka perbuatan itu saja dilakukan oleh pemangku adat yang memberlakukan sistem kebiasaan tersebut. Lalu namun jika terdapat kerabat atau masyarakat yang kurang setuju dengan ketentuan adat yang berlaku di daerahnya, yang dikarenakan merasa terugikan atau terganggu, maka dapat melaporkan ke pihak yang berwenang, karena hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak berada di bawah hukum adat yang berlaku di Indonesia. Meskipun Indonesia melindungi dan melalui sistem adat yang berlaku di daerahnya, namun tidak berarti bahwa hukum positif di Indonesia tidak melindungi hak-hak tiap manusia yang berada di wilayah Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari rekan kami yang bernama Indi Salsabila Kurniawan dengan NIM channel 3219008, yang dimana pertanyaannya adalah, apakah terdapat golongan sanksi terhadap pelaku yang akan mendapatkan kebiri dengan pelaku yang mendapatkan hukuman mati dan denda, dan apakah terdapat kesetaraan gender atau tidak dalam penjatuhan sanksi tersebut. Baik, langsung saja saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Indi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan sanksi antara kebiri kimiawi dengan penjatuhan hukuman mati dan denda. Yang pertama yaitu sanksi kebiri kimiawi. Menurut Ordonansi Anti Pemerkosaan atau Investigasi dan Pengadilan 2020 dan Ordonansi KUHP Pakistan Amandemen 2020 yang dibuat oleh Perdana Menteri Imran Khan, sanksi yang dipergunakan untuk pemerkosaan yang melakukan kejahatan keji itu secara beramai-ramai dan dalam penganiayaan anak kemudian diperkosa. Sanksi ini telah diterapkan pada kasus penting Pakistan 2020 atau Ibu WNA Perancis yang diperkosa beramai-ramai di depan anak-anaknya. Lalu yang kedua adalah sanksi hukuman mati dan denda. Sanksi yang dipergunakan untuk pemerkosaan yang melakukan kejahatan keji itu secara beramai-ramai dan disertai pembunuhan terhadap anak. Sanksi ini telah diterapkan pada kasus penting Pakistan terhadap anak perempuan bernama Zainah Fatimah berusia 6-7 tahunan. Dalam perkara ini terbentuklah ketentuan tersebut dalam UU yang dibuat secara khusus, yakni UU Zainab Al-Re tanpa persetujuannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pasal tersebut memperlihatkan bahwa pemerkosa ialah berjenis kelamin laki-laki.
meskipun ia adalah seorang transgender, namun tetap berdasarkan jenis kelamin pada awal mulanya. Lalu yang terakhir, bagaimana dengan kesetaraan gender? Nah, jika dianalisis pendefinisian pemerkosaan dalam pasal 375 KUHP Pakistan, yakni pemerkosaan ialah tindakan seorang pria melawan keinginan seorang wanita atau tanpa persetujuannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pasal tersebut memperlihatkan bahwa pemerkosa ialah berjenis kelamin laki-laki. Meskipun ia adalah seorang transgender, namun tetap berdasarkan jenis kelamin pada awal mulanya atau yang sebenarnya. Untuk itu, hukuman yang ditujukan dalam kasus pemerkosaan ini ialah pada pelaku yang berjenis kelamin laki-laki, dan sepanjang kasus yang terjadi di Pakistan kemungkinan besar dilakukan oleh laki-laki. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri Hardina. Yang pertanyaannya, bagaimana caranya negara Pakistan menangani psikolog korban kejahatan pemerkosaan? Nah, cara Pakistan menangani kondisi psikologi korban, yang pertama, Pusat HAM Benazir Bhutto untuk perempuan, lembaga yang memberikan peluang dan kesempatan bagi penderita atau korban pemerkosaan yang memiliki trauma dari segi psikologisnya. Dari lembaga ini, korban dapat berbagi penderitaan mereka dalam kerahasiaan kawan. Lembaga yang memberikan peluang dan kesempatan bagi penderita atau korban pemerkosaan yang memiliki trauma dari segi psikologisnya. Dari lembaga ini, korban dapat berbagi penderitaan mereka dalam kerahasiaan ketat dengan relawan dan sosial rasa sakit dan penghinaan. Dan dalam lembaga ini juga telah menyediakan kelengkapan fasilitas pengobatan gratis. Yang poin kedua, saluran bantuan PSJW bebas pulsa wanita. Dalam saluran ini terkandung adanya tempat pengaduan online yang di dalamnya dikelola oleh agen panggilan wanita, tiap penasihat hukum, konselor psikososial, supervisor, dan staf manajemen untuk menjawab pertanyaan dan keluhan, dan untuk memberikan konseling psikologi sosial tentang pelecehan, diskriminasi gender, sengketa harta benda, hak waris, dan KDRT. Dan pertanyaan yang terakhir saudari Risma Wahyu, yaitu apakah yang dimaksud dengan sistem adat pemerkosaan di Pakistan ini merupakan suatu hal yang lumrah dan tidak berlaku terlindungnya hak perempuan di dalamnya? Yaitu sistem adat yang dimaksud ialah merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di beberapa desa di Pakistan, di mana sistem adat ini berkaitan dengan pemerkosaan yang sangat tidak manusiawi. Pemerkosaan yang berlaku sebagai sistem adat ini merupakan kehendak jirga atau dewa desa, yang dimana jirga memerintahkan pemerkosaan terhadap suatu tindak atau kasus perselingkuhan terhadap istri. Contohnya, terdapat suami dan istri, di mana seorang suami melakukan perselingkuhan terhadap perempuan lain. Seorang istri yang sah dendam atas perselingkuhan suami dengan perempuan lain melaporkan kasus ini kepada jirga, yang pada akhirnya jirga memerintahkan seseorang untuk memperkosa kakak atau saudara perempuan dari selingkuhan suami sebagai bentuk balas dendam atau pelampiasan amarah atau sakit hati. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.